Nah, Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan rahmat-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selamanya tiada berubah. Firman Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan rahmat-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selamanya
firman-Mu menolong hidupku, siapkan hatiku Tuhan, segenap firman-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. 1 Petrus bab 1 ayat 15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, selamat siang semuanya. Selamat untuk Selamat kita siang. bisa berjumpa di Zoom ini, dan juga selamat bertemu walaupun hanya melalui Zoom, tapi saya berharap kita bisa saling mengenal di waktu tempat, di lain tempat ya. Ini umat dari Cimahi kan, ya Bu ya? Ini ekumene. Jadi saya diminta untuk memberikan renungan, semoga renungan ini bisa menginspirasi kita semua seperti itu ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kadang-kadang kalau kita ke gereja gitu ya, kita mungkin kadang-kadang melihat orang, wah, begitu semangat kalau di gereja, begitu gembira gitu kan, dia nyanyi-nyanyi, wah semangat sekali gitu kan, atau dia kalau berdoa begitu khusyuk gitu ya, atau pokoknya wajahnya itu menunjukkan bahwa dia itu begitu eh, seperti berada di, ya sudah seperti mencicipi kerajaan Allah lah gitu ya. Wah, pokoknya kalau dia berdoa itu paling panjang, dan kalau bicara itu berdoanya itu wah hebat banget gitu seperti itu ya. Kadang-kadang kita melihat seperti itu ya orang-orang. Tapi ternyata baru juga sampai di parkiran gereja sudah memarah-marahi tukang parkir seperti itu. Jadi kadang-kadang loh, kok bisa sih orang seperti itu ya? Waktu di gereja dia begitu khusyuk berdoa, kalau nyanyi paling keras suaranya. Kok sampai di parkiran, ini belum keluar gereja aja sudah memarah-marahi petugas parkir seperti itu. Nah, saya tidak tahu apakah pernah mengalami, tapi saya pernah ketemu dengan orang itu. Dan saya merasa aneh. Loh, kalau begitu, apa manfaat doa dalam hidupnya? Kalau belum keluar parkiran saja sudah marah-marah seperti itu. Kadang-kadang, ya ngapain kita ke gereja kalau pada akhirnya juga orang-orang yang ke gereja pun seperti itu, yang kusuk justru suka marah-marah seperti itu ya. Jadi bukan berarti juga jangan ke gereja, harus tetap ke gereja ya seperti itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, eh, dalam bacaan hari ini sangat bagus ya yang dipilih tentang kudus, menjadi kudus. Tentunya kita berharap bahwa kita menjadi orang kudus ya, seperti itu. Tidak ada orang yang pengennya tidak kudus ya. Pasti pengennya hidupnya menjadi kudus. Kudus itu sebetulnya, eh, makna kudus itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, orang yang dipilih oleh Tuhan, dan juga sekaligus orang-orang itu memiliki waktu bersama dengan Tuhan. Tadi istilah kudus itu sebetulnya, ketika berbicara tentang kudus, itu berarti Tuhan itu memilih kita, tetapi juga sekaligus kita punya waktu untuk Tuhan. Jadi kita bersyukur ya, walaupun
hanya melalui Zoom, tetapi kita pengen bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan melalui sabdanya pada hari ini. Dan sabdanya yang kita dengar hari ini adalah tentang kudus. Kita harusnya menjadi kudus. Nah, kebetulan karena saya ini seorang Katolik dan seorang calon pastor, Paus Fransiskus itu pernah memberikan ya, Paus Fransiskus itu adalah pemimpin gereja Katolik, dia mengatakan begini, ada kecenderungan orang-orang melihat orang-orang suci atau orang kudus itu adalah orang-orang yang rajin berdoa, orang-orang yang membaca kitab suci, orang-orang yang menggunakan pakaian-pakaian suci. Wah, pokoknya pakaiannya putih gitu ya. Terus ahli kitab suci. Dia mengatakan justru salah. Karena bisa jadi orang-orang yang hanya datang ke gereja satu hari, satu kali dalam seminggu, lalu atau justru orang-orang yang memperjuangkan ya, bekerja keras, suami istri bekerja keras untuk memenuhi nafkah anaknya, nafkah keluarga, justru itu yang menjadi kudus. Yang menjadi kudus, meskipun dia tidak punya waktu bersama Tuhan, tetapi dalam pekerjaannya dia selalu memohon perlindungan dari Tuhan. Dan juga sebetulnya ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, eh, kadang-kadang kita memang melihat ya, wah kalau orang yang paham kitab suci atau yang rajin berdoa itu hidupnya begitu baiklah gitu, begitu kudus. Jangan 100% percaya. Karena setan pun juga waktu menggoda Yesus, dia juga menggunakan kitab suci kok. Jadi setan pun juga bisa kok membaca kitab suci seperti itu. Jadi ingatlah bahwa istilah kudus itu bukan berarti hanya milik orang-orang yang bisa mengajar tentang agama ya, pastor atau pendeta, atau mereka yang menggunakan baju-baju yang menunjukkan sebuah kekudusan gitu ya, baju-baju atau justru yang mereka yang menggunakan salib seperti itu. Tidak, justru kita justru melihat bahwa kalau kamu menjadi kudus, tidak mesti kamu harus menjadi pastor atau menjadi pendeta ya. Kalau kamu bagi kita, kamu bisa dengan caramu sendiri, kamu bisa menjadi kudus. Justru dalam pekerjaan-pekerjaan, kita bisa eh, menunjukkan bahwa saya ini menjadi kudus. Di tempat-tempat pekerjaan, saya menemukan banyak orang yang hidupnya bisa jadi sangat menginspirasi dengan jujur ketika dalam pekerjaan, ketika mengerjakan banyak hal dengan setia gitu ya. Walaupun kadang-kadang orang mikir, ah ngapain saya sebagai karyawan gitu ya, ngapain saya capek-capek kerja. Tuh yang beruntung yang punya perusahaan gitu ya. Jangan ya. Karena justru eh, kita dapat rezeki di tempat pekerjaan kita. Jadi kita kalau kita kerja juga, ya mari kita juga siapkan kita itu adalah tempat rezeki untuk kita. Kecuali kalau misalnya kita keluar dari pekerjaan itu ya. Maka dalam pekerjaan pun mestinya yang paling ditekankan loh. Kalau benar-benar mengejar kekudusan ya, mengejar kekudusan pasti ditandai dengan pasti kejujuran ya, kejujuran. Terus bisa dipercayalah dengan baik gitu ya. Kalau sedikit-sedikit berbohong, ya bolehlah. Kita juga manusia gitu kan. Tidak ada yang benar-benar sempurna. Kalau mau sempurna, ya tinggal di surga aja seperti itu ya. Kita tinggal di dunia. Jadi masih ada seperti itu ya. Tapi tentunya juga jangan menolerin eh, berbohong ya atau ketidaksempurnaan. Tapi justru kita melihat bahwa kita itu tidak sempurna dengan cara seperti itu. Nah, saudara yang terkasih, tentunya kalau dalam hal pekerjaan, ya bedanya kami, kebetulan saya tinggal di Biara, tempat para pastor, ada perbedaan konsep kudus bagi kami dengan orang-orang yang bekerja dengan awam. Kami mengejar kekudusan pasti dengan berdoa,
dan membaca kitab suci dengan mewartakan kitab suci seperti itu. Tetapi juga yang penting bagi kami adalah memberi teladan bahwa ya kami orang-orang kudus, calon orang kudus ya, bukan orang kudus, calon orang kudus, harus juga memberi teladan ya, teladan dalam kehidupannya. Karena yang penting dalam kehidupan kami adalah melaksanakan apa yang kami wartakan. Ya, ya minus-minusnya itu kata Yesus, ikutilah apa yang mereka katakan kepada orang Farisi ya, kepada umat, kepada para muridnya. Ketika orang Farisi di apa ya, orang-orang tidak mau mengikuti perilaku orang Farisi, lalu Yesus mengatakan apa yang mereka katakan lakukanlah, tapi jangan ikuti perbuatan mereka seperti itu. Nah, kalau begitu artinya kan tidak bisa menjadi teladan. Makanya kami selalu berusaha bahwa apa yang kami wartakan harusnya kami bisa laksanakan dengan baik seperti itu. Percuma kalau kami bilang di gereja gitu ya, kita harus berbuat kasih, harus mengasihi sesama. Ketika ada orang yang meminta-minta makanan, kami tidak kasih, nah itu kami tidak mewujudkan apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan seperti itu. Jadi bagi kami, ya memang kalau mengejar kekudusan ya, tentunya punya waktu bersama Allah, ya dengan berdoa, baca kitab suci, lalu mewartakannya, dan juga sekaligus menjadi teladan. Ya. Kalau umat biasa yang bekerja setiap hari, tentunya sedikit waktu bersama dengan Tuhan ya. Pagi kerja, lalu pulang sudah capek. Apalagi kalau sudah menikah kan harus merawat anak lagi ya. Atau istirahat seperti itu. Jadi seakan-akan tidak ada waktu bersama dengan Tuhan. Tapi justru di tengah-tengah situasi seperti itu, bisa jadi Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kalian mengejar, kita mengejar kekudusan, orang-orang yang bekerja, justru ketika kita merasa tidak punya waktu bersama Tuhan, tetapi sebetulnya kita ada kerinduan untuk berdoa atau ke gereja seperti itu. Kecuali kalau selama kita bekerja tidak ada kerinduan gitu bersama dengan Tuhan. Harus ada dong kerinduan ya. Paling tidak hari Minggu atau Sabtu ke gereja lah seperti itu. Walaupun kadang-kadang ada yang eh, mengeluh gitu. Waduh, saya dari Senin sampai Sabtu bekerja, capek. Masa hari Minggu capek lagi ke gereja seperti itu? Jangan ya. Karena justru bersama dengan Tuhan itu kan cukup satu hari saja hari Minggu seperti itu. Jadi justru kalau kita mencari waktu yang tepat untuk Tuhan bisa jadi Tuhan di situ bekerja untuk kita. Kadang-kadang kan hari Minggu itu ya udahlah gitu kan. Apalagi kalau mereka yang masih pacaran seperti itu, wah Sabtu Minggu itu kesempatan untuk jalan-jalan seperti itu. Tapi usahakanlah juga cari waktu untuk menyediakan waktu bersama dengan Tuhan. Karena kalau mengejar kekudusan, seperti tadi, kalau menjadi kudus, maka satu hal yang penting adalah bahwa kita juga menyediakan waktu bersama dengan Tuhan. Selain dengan bekerja, Tuhan selalu melindungi kita kalau kita setia dalam pekerjaan kita. Lalu juga kalau kita mau bekerja dengan baik, Tuhan pasti melindungi kita. Dan juga pekerjaan adalah tempat kita bekerja adalah rezeki kita, sehingga kita juga harus jujur dalam bekerja. Dan juga selain itu, kita mengejar kekudusan itu dengan berdoa, menyediakan waktu bersama dengan Tuhan. Maka kita juga mesti mencari-cari waktu untuk berdoa kepada Tuhan, ya seperti itu. Mungkin tidak hanya hmm, minggu gitu ya. Carilah setiap hari itu 5 menit berdoa kepada Tuhan. Tidak perlu lama-lama berdoa, tapi kalau memang dengan niat yang baik dan kerinduan yang baik, Tuhan pasti mendengar doa-doa kita.
Maka saudara-saudara yang terkasih, mari kita kejar kekudusan kita masing-masing. Tuhan sudah memberi banyak jalan untuk mencapai sebuah kekudusan. Tentunya kita harus juga mengakui bahwa kita bukan manusia yang sempurna, karena yang sempurna itu hanya di kerajaan surga. Tetapi justru dengan kegiatan kita dan aktivitas kita sehari-hari bisa menjadi salah satu cara untuk mencapai sebuah kekudusan. Jadi oleh karena itu, mari kita mengejar kekudusan kita sehingga kita juga layak bersama dengan Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Maha Pencipta, Engkau menciptakan kami dengan sempurna. Melalui tangan yang Kau ciptakan, kami dapat bekerja dengan baik. Dan dengan kaki yang kuat, kami bisa berjalan untuk mencapai tujuan hidup kami. Kami mohon, semoga Engkau selalu melindungi kami dalam pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan. Dan juga semoga Engkau selalu melindungi kami dan Engkau mengabulkan semua doa-doa permohonan kami. Kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga doa-doa kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk penutup, mari kita dengarkan sebuah lagu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti
Ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Saudara-saudara yang terkasih, salah satu lagu yang menginspirasi saya itu adalah Hidup Ini Jadi Berkat. Karena dan menjadi kesempatan untuk melayani Tuhan. Maka bagi saya, uh, melayani Tuhan itu tidak perlu pergi ke gereja, bahkan di tempat kerja pun ketika memberi nafkah, tapi juga kesempatan untuk melayani Tuhan. Terima kasih. Terima kasih biar Me- ada feedbacknya. Kita 2 atau 3 nanti diumumkan di grup ya. Gitu. Mengundang teman-teman yuk bareng-bareng kita doa sama. Tadi kan salah satu cara untuk mendekat sama kekudusannya Tuhan tuh dari berdoa juga ya. Gitu. Jadi yuk kita sama-sama berdoa. Nanti 2 minggu lagi kita akan persekutuan bersama, masih online melalui Zoom. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Selamat beraktivitas kasih. kembali. Terima Selamat kasih berbuka. Diakon Bening. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang semuanya.